Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Mas Teddy Laraningrum, mahasiswi dari program studi Tadris Matematika IAIN Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah kalkulus integral tentang materi deret tak terhingga. Nah, materi yang pertama yaitu kita akan membahas terlebih dahulu mengenai deret pangkat. Teman-teman bisa lihat dari PPT yang saya sediakan ya, deret pangkat dalam X yang berbentuk sigma dengan batas N atau batas bawah N sama dengan 0 dan batas atas sama dengan tak hingga. AX kuadrat sama dengan A ditambah AX ditambah AX kuadrat ditambah AX pangkat 3 ditambah sampai dengan tak hingga. Maka di sini kita menginterpretasikan A0X pangkat 0 sebagai A0 bahkan jika X sama dengan 0. Maka kita dapat segera menjawab dua pernyataan kita untuk sebuah dari pangkat deret berbentuk seperti ini. Nah, jadi ini deretnya itu dilambangkan dengan sigma ya teman-teman, dan bentuknya itu dari bentuk fungsinya itu adalah dengan pola A ditambah AX ditambah AX kuadrat ditambah AX pangkat 3 ditambah sampai dengan tak hingga. Nah, untuk deret pangkat ini, untuk lebih kita memahami bagaimana contoh soalnya, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk nilai-nilai X, berapakah deret pangkat dari sigma dengan batasan N sama dengan 0 sampai tak hingga AX kuadrat sama dengan A ditambah AX ditambah AX kuadrat ditambah AX pangkat 3 ditambah sampai dengan tak hingga konvergen dan berapakah jumlahnya. Maka kita untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, maka langkah yang pertama kita asumsikan dulu A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, makanya sebenarnya kita akan membahas materi deret ini pada subbab 9.2. Sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya ya teman-teman. Pada buku kalkulus itu kan sebelum masuk ke dalam 9.6 yaitu deret pangkat, ada bahasan mengenai deret ini pada subbab bagian 9.2 teman-teman. Nah, dengan R itu sebagai ganti X. Begitu. Dan menamakannya itu deret geometri. Deret geometri itu yang berupa penjumlahan atau penjumlahan ya teman-teman. Nah, maka deret tersebut konvergen untuk syaratnya yaitu dengan X lebih dari min 1 dan X kurang dari 1 dan mempunyai jumlah Sx yang diberikan oleh Sx sama dengan A per 1 min X itu X-nya itu adalah lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Jadi itu adalah syaratnya untuk menjadi konvergen. Nilai X-nya itu harus bernilai lebih dari 1 dan kurang dari 1. Biasanya berarti nilainya adalah 0. Nah, maka himpunan konvergensi tersebut kita sebut himpunan tempat suatu deret pangkat konvergen adalah himpunan konvergensinya. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai teorema. Yang pertama yang akan kita bahas adalah teorema A mengenai deret pangkat ya teman-teman. Pada teorema A ini, himpunan konvergensi untuk deret pangkat yang berbentuk sigma dengan AN X pangkat N selalu berupa salah satu interval dari ketiga jenis berikut. Syarat yang pertama adalah titik tunggal X sama dengan 0. Yang kedua adalah interval min R, R mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Dan syarat yang ketiga adalah keseluruhan garis bilangan real. Nah, dalam syarat 1, 2, maupun 3 ini, deret dikatakan memiliki jari-jari konvergensi masing-masing yaitu 0, R, dan tak hingga. Ini adalah teorema A mengenai deret pangkat. Yang selanjutnya adalah mengenai deret pangkat untuk teorema yang B. Nah, deret pangkat dengan bentuk sigma AN X pangkat N konvergen secara mutlak pada bagian dalam interval konvergensinya. Nah, deret dalam pangkat dalam X ini berbentuknya itu seperti ini teman-teman, seperti yang kita bahas tadi. Dinamakan deret pangkat dalam X min A.
Nah, semua yang telah kita katakan tentang deret pangkat dalam X berlaku pula bagi deret dalam X min A. Nah, kalau deret ini kan bentuknya itu X min A. Nah, kalau yang seperti ini, X sama dengan A. Nah, himpunan konvergensinya maka selalu berupa salah satu dari jenis interval berikut. Nah, syaratnya itu ketika dia bentuknya seperti ini atau deret pangkatnya dalam X min A, bukan yang seperti ini atau yang deret pangkatnya dalam X sama dengan A, itu tuh syaratnya untuk teorema B ada 3. Yang pertama, titik tunggal itu sama dengan X sama dengan 0. Yang kedua adalah interval A min R, A plus R. Nah, ini bedanya. Kalau yang di sini untuk teorema B itu kan langsung min R, R. Sedangkan kalau yang di teorema B itu A min R dan A plus R. Itu bedanya. Karena di sini ya cluenya, kalau di sini kan X sama dengan A, kalau di sini itu X min A, begitu. Nah, mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Dan syarat yang ketiga adalah keseluruhan garis bilangan real, begitu. Nah, teman-teman, untuk lebih memahami konsep dari deret pangkat, kita bisa memasukkan contoh soal sebagai acuan untuk kita belajar lebih paham ya teman-teman. Tadi kan sudah disebutkan bahwa apa sih teorema B, apa sih teorema A mengenai deret pangkat. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dari contoh soal yang diperintahkan untuk mencari himpunan konvergensi dari deret yang berbentuk yaitu sigma dengan batasan n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dengan fungsinya yaitu x min 1 pangkat n per n plus 1 pangkat 2. Nah, maka langkah yang pertama untuk menguji kekonvergensian suatu deret ini, maka kita lakukan uji rasio mutlak, teman-teman. Nah, uji rasio mutlak ini sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya. Yaitu rumus dari uji rasio mutlak itu adalah rho sama dengan limit n mendekati tak hingga UN plus 1 per UN. Jadi bentuknya itu rho limit n mendekati tak hingga UN plus 1. Jadi di sini tuh UN atau suku KN-nya tuh kan ini. Terus n plus 1. Nah, di sini kan dia pangkatnya n ditambah 1 per n plus 1 dia itu UN. UN-nya itu dia kan bentuknya rho sama dengan limit n mendekati tak hingga UN plus 1 per UN. Nah, di sini kan UN plus 1 berarti pangkatnya ditambah 1. Jadinya bentuknya seperti ini. Dan ini UN-nya tetap dibagi dengan X min 1 pangkat N ini fungsi aslinya dibagi dengan fungsi aslinya. Maka menjadi sama dengan limit n mendekati tak hingga X min 1 dikali n min 1 pangkat 2 per n plus 1 pangkat 2. Menjadi hasilnya itu sama dengan x min 1 atau mutlak nilai dari x min 1 ini. Karena kan kalau mutlak itu nilainya positif, maka dia nilainya tetap positif, tidak negatif. Jadi deret konvergen jika jika x min 1 kurang dari 1, yakni ketika x lebih dari 0 dan kurang dari 2, maka deret tersebut divergen sebenarnya. Dan jika x min 1 itu kurang dari 1, deret juga konvergen. Bahkan secara mutlak pada kedua ujung interval 0 dan 2, intervalnya itu tertutup pada selang 0,2. Begitu ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah operasi pada deret pangkat. Kalau yang tadi adalah operasi pada deret pangkat, yang sekarang adalah operasinya pada deret pangkat. Nah, teman-teman, dalam operasi pada deret pangkat ini ada teorema. Yang pertama adalah teorema A, teman-teman. Yang di sini teman-teman bisa baca sendiri ya. Untuk yang pertama, yang langsung saja yaitu teorema A. Di sini teorema A itu andaikan bahwa Sx-nya itu adalah jumlah deret pangkat pada interval I, yakni misal Xe ini kan mengibaratkan jumlah deret pangkat ya teman-teman, dan deret itu dilambangkan dengan sigma. Nah, dimisalkan itu Sx-nya bahwa adalah jumlah deret pangkat pada interval I dengan pola yaitu sigma dengan batasan n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga an x pangkat n sama dengan polanya yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 ditambah sampai dengan tak hingga. Nah, deret seperti ini disebut deret apa teman-teman? Ya, betul, deret geometri. Nah, teorema ini
untuk teorema A ini ada dua kemungkinan yang atau dua syarat, yaitu yang pertama adalah syaratnya yang S X-nya itu sama dengan sigma dengan batasan n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga turunan dari fungsi ini sama dengan sigma dengan batasan n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga n dikali a n x pangkat n min 1 dengan polanya itu menjadi A1 ditambah 2A2 X ditambah 3A3 X pangkat 2 ditambah sampai dengan tak hingga dan seterusnya. Bentuknya itu mengikuti seperti ini. Nah, untuk syarat yang kedua atau kemungkinan yang kedua itu adalah bentuknya integral dengan integral dengan batasan bawah 0 sampai dengan T. Dengan STDT-nya itu sama dengan sigma dengan batasan n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga integral dengan batasan 0 sampai dengan T A dikali N T pangkat N dt itu sama dengan bentuknya sigma dengan batasan n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga A pangkat N per N plus 1 dikali X N plus 1 dengan polanya atau bentuk pola deretnya itu adalah A0X ditambah A setengah A1X pangkat 2 ditambah 1 per 3 A2X pangkat 3 sampai dengan seterusnya sampai dengan tak hingga. Polanya itu seperti ini untuk syarat yang kedua dari teorema yang B. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal, teman-teman, untuk mencoba dari teorema A ini. Yang pertama, kita itu disuruh untuk menerapkan teorema A untuk deret geometri. Di sini kan bentuknya deret geometri ya, berjumlahan. Dengan syaratnya itu yaitu X-nya lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Dengan fungsinya itu berbentuk 1 per 1 min X. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa gunakan teorema yang A bentuk yang kedua, teman-teman. Bentuk integral. Nah, kita masukkan. Untuk bentuk yang integral kan kita harus turunkan dulu fungsinya ini, makanya ada dt. Nah, maka kita masukkan ini batasannya. Di sini kan x ya, maka batasannya 0 sampai dengan x. Dengan kita fungsinya kita masukkan dt sama dengan lalu kita parsial masing-masing ini, teman-teman. Kita parsial masing-masing karena kenapa kita parsial? Karena kan ini bentuknya deretnya itu penjumlahan seperti ini ya. Nah, kita masukkan ini bentuknya seperti ini. Penjumlahan sampai dengan tak hingga. Nah, maka di sini kan bentuknya 1 per 1 min X, berarti kan ini bentuk ln ya, teman-teman. Berarti 1 per X kan bentuk ln, berarti kan ini bentuknya menjadi 1 per 1 min T itu berarti menjadi 1 per 1 min X ini, yang ini ya, teman-teman. Kali ini kan udah dirubah terhadap T, maka X-nya itu berubah jadi T, maka menjadi min ln dalam kurung 1 min X sama dengan, ini kan berubah menjadi ln ya, teman-teman, karena tahu bentuk ln itu kan 1 per 1 min X itu kan bentuk ln ya. Nah, berarti ini menjadi 1 min ln 1 min X sama dengan X plus X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 sampai dengan tak hingga dengan syarat X lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Nah, maka jika X-nya itu kita ganti dengan min X dalam persamaan yang terakhir dan memperhatikan kedua ruas dengan min 1, maka kita dapat memperolehnya yaitu min ln 1 ditambah X sama dengan X min X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4 ditambah sampai dengan tak hingga dengan syarat X lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Jadi bentuknya itu berubah menjadi seperti ini jika kita ganti dengan min X. Begitu, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya adalah teorema B dari operasi deret pangkat yang tadi ya, teman-teman. Nah, teorema B ini teman-teman bisa baca, yaitu misalkan fx-nya itu berupa deret dengan operasi ANX pangkat N, dan gx-nya itu bentuk deretnya itu sigma dengan BNX pangkat N, maka dengan kedua deret ini konvergen paling tidak untuk mutlak X kurang dari R. Nah, jika operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian dilakukan pada deret-deret ini, maka seakan-akan deret ini adalah polinomial. Maka deret yang dihasilkan akan konvergen untuk mutlak X kurang dari R. Dan masing-masing menyatakan fx ditambah gx itu adalah sama saja dengan
bentuknya fx dikurang gx dan sama saja dengan bentuknya fx dikali gx. Nah, tapi jika b0-nya itu tidak sama dengan 0, maka hasil yang berpadanan berlaku untuk pembagian, tetapi kita dapat menjamin bahwa validasinya atau kevalitannya atau kebenarannya hanya untuk mutlak x yang cukup kecil. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk teorema yang B, kita disuruh untuk mencari deret pangkat untuk E pangkatan min 1x. Sehingga suku-suku yang berderajat itu ada 4. Maka penyelesaiannya yaitu oleh karena pangkat U, bentuknya ini kan menjadi E pangkat U ya di sini. Ini tan min 1x ini kita ubah menjadi U pangkatnya, kita umpamakan U. Nah, maka bentuknya ini kan, bentuk ini kalau kita masukkan sesuai dengan operasi deret pangkat itu menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, maka setelah itu kita cari, kan ini oleh karena kan bentuknya menjadi E pangkat U sama dengan 1 plus U ditambah U pangkat 2 per 2 faktorial ditambah U pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai dengan tak hingga. Nah, maka menjadi E pangkatan min 1x sama dengan 1 ditambah tan min 1x ditambah tan, ini kita tinggal masukkan ke sini ya. Nah, maka yang selanjutnya adalah substitusikan deret untuk tan min 1x dari contoh ini. Kita substitusikan dan digabungkan dengan suku-suku yang pangkatnya sama. Nah, lalu setelah kita substitusikan di sini, lalu kita gabungkan dengan pangkat yang sama. Nah, maka diperoleh yaitu bentuk pangkatnya itu menjadi bentuk polanya itu menjadi 1 ditambah x ditambah x pangkat 2 per 2 dikurangi x pangkat 3 per 6 dikurangi 7x pangkat 4 per 24 ditambah sampai dengan tak hingga, dengan aturan operasi yang disebutkan tadi, yaitu dengan substitusi lalu menggabungkan suku-suku yang pangkatnya sama. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas mengenai deret pangkat dan operasinya, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai deret Taylor dan Maclaurin. Nah, teman-teman bisa bahas ya di sini. Di sini ada pertanyaan besar bahwa ketika diketahui suatu fungsinya f-nya itu kita misalkan sin x atau ln cos kuadrat x, maka dapat nggak sih kita kalau menyatakan f-nya itu sebagai suatu deret pangkat dalam x atau secara lebih umumnya itu dalam x min a? Nah, maka secara lebih presisi, dapatkah kita itu mencari bilangan-bilangannya, yaitu berupa C0, C1, C2, C3, sedemikian rupa, sehingga fx-nya itu bentuknya menjadi sama dengan C0 ditambah C1 dikali x min a ditambah C2 dikali x min a kuadrat ditambah C3 dikali x min a pangkat 3 ditambah sampai dengan tak hingga. Nah, untuk x-nya itu sendiri yang termasuk pada suatu interval di sekitar A. Nah, kita andaikan nih pertanyaan ini yang demikian ada untuk menjadi acuan teorema yang pertama ini yang akan kita bahas, yaitu teorema A. Nah, maka teman-teman bisa perhatikan di sini. Ketika aturan yang pertama itu teorema A, ketika f aksen x, di sini kan membahasnya fx ya di sini teman-teman. Berarti fx itu bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ketika f double x itu bentuknya menjadi seperti ini. C1 ditambah 2C2 dikali x min a ditambah 3C 3x min a pangkat 2 ditambah 4C pangkat 4x min a pangkat 3. Polanya mengikuti seperti ini sedemikian hingga serupa sampai dengan tak hingga. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang fx-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Dan untuk yang f double aksen itu diawali dengan faktorial dulu. Sedangkan yang f triple aksen itu diawali dengan 3 faktorial dulu. Kalau di f aksen ini, f aksen x ini kan tidak perlu karena dia hanya satu ya, diturunkan satu. Sedangkan yang double aksen sama triple aksen kan diturunkan 2, ini juga diturunkan 3. Makanya di sini ada nilai 2 faktorial dan 3 faktorial. Tetapi bentuknya juga masih sama sebenarnya urutannya ya. Nah, maka kita akan substitusikan nih ketika x-nya sama dengan a dan kita akan menyelesaikan untuk cm-nya. Maka kita akan memperoleh c0-nya itu sama dengan fa, ini atau ini, kita ganti fa, dan c1-nya itu f aksen a, c2-nya itu sama dengan f double aksen a per 2 faktorial, dan c3-nya itu
F triple aksen A per 3 faktorial. Nah, maka secara lebih umum, Cn, atau kan kita nih nggak tahu ya, C-nya itu sampai berapa. Maka kita misalkan secara lebih umum, rumusnya itu untuk mencari ini, bilangan-bilangan C, yaitu menjadi Cn sama dengan F pangkat N dikali A per N faktorial. Nah, ini adalah rumus dari aturan teorema A mengenai deret Taylor dan Maclaurin. Dan agar ini lebih valid, untuk N-nya itu sama dengan 0, maka kita definisikan F pangkat 0 dikali A bermakna FA. Dan 0 faktorial adalah 1. Maka, jadi koefisien-koefisien 0N ditentukan oleh fungsi F. Nah, kita akan membahas mengenai teorema Taylor tadi. Untuk yang pertama adalah teorema ketunggalan, dan yang kedua adalah Taylor dengan sisa. Nah, untuk yang teorema ketunggalan itu, bentuknya itu cukup menjadi fx sama dengan bentuk polanya itu C0 ditambah C1 dikali x min A ditambah C2 dikali x min A kuadrat ditambah C3 x min A pangkat 3 ditambah sampai dengan tak hingga untuk semua x-nya itu dalam satu interval di sekitar A. Maka ketika teorema ketunggalan itu, rumusnya itu menjadi ini yang kita bahas tadi di teorema A, yaitu Cn-nya itu sama dengan, atau bilangan-bilangan C-nya itu C0, C1, pokoknya bentuknya itu bisa dihitung menggunakan F dipangkatkan N. N-nya itu sembarang ya, ketika misalnya di sini N-nya 11 berarti F pangkat 11 gitu dikali A. Lalu per N faktorial atau banyaknya ini faktorial. Nah, maka jadi sebuah fungsi tidak dapat dinyatakan oleh lebih dari satu deret pangkat dalam X min A. Maka pernyataan deret pangkat suatu fungsi dalam X min A disebut deret Taylor. Nah, maka seperti itu. Itu ada kaitannya dengan deret pangkat tadi. Makanya setelah kita membahas mengenai deret pangkat, kita akan melanjutkan dengan deret Taylor. Nah, maka diambil dari nama matematikawan Inggrisnya yaitu Brooke-Taylor yang lahir pada 1685 sampai dengan hidup sampai dengan 1731 itu, jika A-nya sama dengan 0, maka deret yang berpadanan disebut deret Maclaurin. Nah, ketika kan deret Taylor berkaitannya dengan deret pangkat tadi ya. Nah, ketika deret Maclaurin itu berkaitannya dengan deret Taylor ini, tapi deret yang berpadanan. Nah, makanya disebut deret Maclaurin. Nah, menurut matematikawan Skotlandia yaitu Colin Maclaurin, itu yang hidup pada tahun 1698 sampai dengan 1746. Nah, jadi itu penemu deret Taylor itu Brooke-Taylor, sedangkan penemu deret Maclaurin itu adalah Colin Maclaurin, Colin Maclaurin yang lahir di Skotlandia. Itu adalah sejarah dari penamaan deret Taylor dan deret Maclaurin. Deret Taylor itu berkaitan dengan deret pangkat tadi, sedangkan deret Maclaurin itu yang berpadanan yang berkaitan dengan deret Taylor. Nah, maka konvergensi deret Taylor ini pernyataannya, keberadaannya itu tetap ada sebenarnya. Tapi jika diberikan fungsi f dan dapat menyatakan dalam sebuah deret pangkat dalam X min A. Nah, itu adalah konvergensi deret dari Taylor. Untuk teorema yang selanjutnya adalah rumus Taylor dengan sisa. Untuk rumus Taylor dengan sisa itu bentuknya itu seperti ini teman-teman, menjadi seperti ini. Dan maka ketika kita akan menghitung untuk rumus Taylor dengan sisa itu, kita masukkan menggunakan rumus ini begitu. Nah, ini adalah lanjutan dari tadi ya, mengenai deret Taylor dengan sisa, di mana dengan sisa suatu galat atau suatu kemungkinan besar ada kegagalan, di mana Rn dikali X itu diberikan oleh rumus seperti ini. Jadi, ketika deret Taylor sisa itu kan bentuknya seperti yang dibahas tadi, rumusnya, bentuknya. Bentuk deretnya. Nah, rumusnya itu menjadi seperti ini. Ketika yang tadi deret ketunggalan itu Cn F dikali N dikali A per N faktorial. Nah, untuk yang sisa itu adalah F dikali N pangkat plus 1 dikali C per N plus 1 faktorial dikali X min A pangkat N plus 1 itu, begitu. Ini adalah untuk aturan dari deret Taylor sisa. Nah, untuk yang selanjutnya adalah teorema Taylor, teman-teman. Nah, di sini, kalau yang tadi kan ketunggalan Taylor, terus deret Taylor sisa, yang selanjutnya adalah teorema C, itu adalah teorema Taylor sendiri. Nah, untuk teorema Taylor sendiri itu adalah, kita misalkan F-nya itu adalah suatu fungsi dengan turunan semua tingkat dalam intervalnya itu A min R, A plus R.
maka deret Taylornya itu menjadi FA min F aksen A dikali X min A dikurangi F double aksen A per 2 faktorial X min A pangkat 2 min F triple aksen dikali A per 3 faktorial dikali X min A pangkat 3 ditambah sampai dengan tak hingga, yang begitu seterusnya mengikuti pola, maka menyatakan fungsi F-nya itu pada interval A min R, A plus R. Nah, jika dan hanya jika limitnya itu, limit N mendekati tak hingga Rn dikali X itu sama dengan 0, di mana Rn X-nya itu adalah sisa dalam rumus Taylor. Nah, maka rumusnya itu menjadi Rn dikali X sama dengan F ini, kita masukkan ke sini, dan C suatu titik dalam A min R, A plus R. Nah, itu untuk aturan dari teorema Taylor atau keterangan mengenai teorema Taylor. Nah, untuk contohnya supaya teman-teman lebih mengerti, yaitu contoh yang kedua yaitu mengenai deret Taylor, yaitu carilah deret Maclaurin, maaf. Yaitu kita disuruh untuk mencari deret Maclaurin yang atau yang berpadanan tadi ya, untuk cos X dan buktikan bahwa dia menyatakan cos X untuk semua X. Jadi kan tadi berpadanan ya, maka kita ini disuruh membuktikan, maka kita dapat melangkah seperti contoh yang pertama tadi, yaitu namun lebih mudah memperoleh hasilnya dengan cara mendiferensiasikan deret dalam contoh tersebut. Maka kita akan memperoleh cos X-nya itu bentuknya seperti ini, polanya itu seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya bisa diselesaikan teman-teman, begitu. Baik, itulah tadi sekian dari penjelasan saya mengenai materi deret tak terhingga dalam mata kuliah kalkulus integral. Apabila terdapat salah kata, salah penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya juga belajar ya teman-teman. Tapi semoga sedikit penjelasan dari saya bisa menjadi salah satu ilmu yang bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dan semoga membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.